Aku kok kayak orang mabuk ya. Jadi hari ini pasti Anda semua kaget ngelihat saya dengan pakaian seperti ini. Pertanyaannya, saya sedang memerankan siapa? Itu masih rahasia karena nanti adegan di mana saya ada dan siapa saya itu akan baru terungkap di segmen terakhir. Jadi kalau penasaran, silakan ikuti episode ini terus. Nah, kenapa saya berpakaian seperti ini? Pertama, saya sedih sekali melihat invasi dari kebudayaan asing masuk ke Indonesia. Anak-anak muda lebih merasa keren kalau ikut-ikutan memeragakan, ya, menikmati kesenian-kesenian dari luar negeri. Sementara di dalam negeri kita punya banyak ragam budaya kesenian, ya, termasuk kesenian tari. Nah, hari ini saya ingin menggugah anak-anak muda terutama bahwa kita punya begitu banyak warisan budaya yang sangat luhur, adiluhung, dan bahkan dikagumi oleh negara-negara lain di dunia internasional. Karena itu saya mengundang para penari yang akan mementaskan. Jadi nanti ada adegan-adegan pementasan. Mereka bukan seniman tari biasa karena karya mereka sudah diakui secara internasional dan bahkan mereka diminta untuk datang ke berbagai daerah, berbagai negara untuk mementaskan dan mengajarkan tentang seni tari yang mereka ciptakan. Mereka adalah koreografer juga. Siapa di antara mereka ini yang saya undang? Tapi sekarang kita lihat dulu cuplikan tarian yang mereka peragakan di acara ini nanti. Ini dia cuplikannya. Tidakkah kau lelah terus berlari dari rengkuhan pangan yang ingin meninggikan harkat hidupmu? Tak cukup kau berdiam di dalam renungan malam, terjerat angan layukan raga padahal cinta membara. Ya, itu tadi bocoran apa yang akan Anda saksikan sepenuhnya kalau Anda mengikuti episode kali ini sampai akhir. Baik, kita mulai dengan penari pertama. Siapa dia? Mari kita sambut Mas Rianto. Stop. Produser, apa yang terjadi? Saya kan manggil Mas Rianto. Kenapa yang datang bidadari turun dari bus? Anda siapa? Kakang Mas Andi F. Noya. Panjenengan iki sinten? Tak goleki ning bandara ora ono. Loh, kula melayang-layang terminal ora ono. Ning pasar ora ono. Ning pos kamling ora ono. Mbok sangkano aku iki Hansip. Siapa Anda? Saya Lengger. Lengger tapi lanang. Ya, Lengger lanang. Berarti Anda Mas Rianto. Betul. Mari kita berikan aplaus untuk Mas Rianto. Ya, adegan opo to iku mau. Iya. Silakan duduk, monggo. Terima kasih. Kami kalau dipasangkan cocok atau tidak? Zamannya berbeda, epicnya berbeda, semuanya berbeda ceritanya. Tapi kita bertemu di sini. Betul. Oke, silakan duduk. Tomak ting ting. Jos. Sebelum duduk begitu. Oh, Mas Rianto. Iya. Saya senang sekali kita bisa bertemu ya. Ini kedua kalinya ya. Betul. Karena pertemuan kita pertama di mana? Di
Puerto Rico. Puerto Rico, Bapak Ibu sekalian. Yang kalau orang Jawa bilang Purwokerto. Oh. Udah Puerto Rico. Oke, saya senang sekali karena di Purwokerto kita ngobrol banyak dan saya tertarik untuk mengundang Anda di acara Ki Candy. Iya. Karena Lengger Lanang ini sudah mendunia ya. Anda udah pernah pentaskan tari Lengger Lanang ini di mana aja? Untuk tari Lengger Lanang ini sudah banyak sekali. Terakhir kemarin untuk capturing Lengger Lanang, tubuh Lengger Lanang itu di Melbourne University. Kerjasama dengan PhD di sana, para dosen untuk meneliti Lengger. Sebelumnya Lengger Lanang sudah dipentaskan di beberapa negara, di Jepang terutama, kemudian di Eropa, di Afrika, di Amerika, dan di Asia. Artinya sudah di banyak negara ini ya? Iya. Lengger sudah. Lanang ini aslinya dari mana? Dari Banyumas, Jawa Tengah. Ini seni tradisional udah lama atau? Sudah lama sekali karena memang sebelum adanya peradaban masuk ke tanah Jawa itu kita sudah muncul Lengger Lanang ini. Dan ini lahir dari kaum tani sebenarnya yang dulunya berpindah-pindah. Baik, nanti ceritakan ya asal muasal dan berapa lama sebenarnya kesenian Lengger Lanang ini sudah dikenal di masyarakat Banyumas, Jawa Tengah ini ya. Tapi saya ingin cerita soal filmnya Garin, Kucumbu Tubuh Indahku, yang katanya terinspirasi dari perjalanan hidup dan kreasi Anda ya? Betul. Terus kontroversial. Betul. Bisa cerita kontroversialnya kenapa? Mungkin karena kesenian seperti ini belum dipahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebenarnya sejarah dari kesenian seperti Lengger, kemudian ada Warok, dan di Makassar ada Bisu, dan lain sebagainya itu sudah ada sejak dulu. Dan ini jarang terangkat. Seperti Lengger ini sebenarnya bukan untuk, kalau saya lihat di komen-komen kemudian media itu untuk bahkan sampai petisi segala gitu untuk promosi LGBT gitu. Iya. Sama sekali tidak, dan kita tidak mengenal LGBT di dalam kesenian Lengger. Itu orang kemudian mempersepsikan sebagai promosi LGBT ini karena Anda berdandan seperti ini. Anda laki-laki. Saya laki-laki. Apakah harus seperti itu? Artinya Lengger Lanang atau ada Lengger Waton atau Wetok gitu? Ada Lengger perempuan. Oh, perempuan beneran menari seperti ini. Betul. Tapi ada Lengger Lanang juga. Betul. Dan dulunya adalah laki-laki. Oh, jadi lebih Awalnya. dikenal Lengger Lanangnya. Iya, betul. Oke, laki-laki yang berdandan seperti ini kemudian menari. Betul. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Tubuh adalah perpustakaan memori. Itulah kata-kata yang sering diucapkan oleh seorang penari dan koreografer tari Lengger Lanang bernama Rianto. Tari Lengger Lanang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Saat membawakan tarian Lengger Lanang, Rianto didandani layaknya seorang perempuan. Karena tari Lengger Lanang adalah tarian dengan gerak perempuan yang ditarikan oleh laki-laki. Kisah hidup Rianto pernah diangkat ke dalam film layar lebar garapan sutradara Garin Nugroho berjudul Kucumbu Tubuh Indahku yang menjadi film terbaik Festival Film Indonesia di tahun 2019. Kecintaan Rianto pada tari Lengger Lanang juga membuat ia mendapatkan banyak kesempatan untuk mementaskan di berbagai penjuru dunia. Bagi Rianto, menjadi penari Lengger Lanang adalah jalan hidupnya.
tubuhnya lah yang akan membawa ia kemanapun untuk memperkenalkannya. Ya, menarik karena perspektif orang melihat film ini dan melihat penampilan Anda seperti ini tentu tidak terlepas dari pemahaman tentang LGBT. Tapi sama sekali tidak begitu. Ini kesenian maksud Anda ya. Betul. Jadi tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja begitu. Betul. Nah, film ini kan ditolak di berbagai daerah nih, terutama yang garis-garis keras kota-kotanya ya. Tapi toh film ini mendapatkan citra ya. Betul. Waktu itu citra untuk kategori apa ya? Ada pemeran pria terbaik utama. Oh, lebih dari satu berarti ya? Ya, kita mendapatkan 8 piala citra. dari 12 kategori. Dari 12 kategori? Iya. 8 direbut semua atau diambil oleh Kucumpu Tubuh Indahku? Iya, betul. Oke, jadi berbagai kategori nih, termasuk film terbaik waktu itu Film ya? terbaik juga, iya. Dan diapresiasi di dunia internasional, kalau nggak salah jadi salah satu finalis atau apa istilahnya? Untuk, di nominasi nominasi Oscar di Academy Award. Di Hollywood. Nah, sekarang boleh cerita Lengger Lanang. Kalau Lanang saya tahu, laki-laki. Tapi Lengger itu apa? Sebenarnya Lengger itu sudah dikatakan lanang atau laki-laki. Oh. Karena leng itu menurut sepemahaman saya dan juga penelitian saya tentang Lengger, leng itu adalah lubang atau bolongan. Seperti yang ada di film itu kan berangkat dari sebuah lubang atau bolongan. Kemudian ger itu tubuh ataupun panggilan dari anak laki-laki. Biasanya kalau orang Jawa panggilnya siningger gitu. Ataupun juga dikatakan sebagai mahkotanya ayam jantan. Jengger. Jengger gitu. Oh, okay. Nah, kenapa lubang itu sebenarnya diambil dari filosofi tentang manusia memiliki 9 lubang yang ada di dalam tubuhnya. Misalnya ada mata, hidung, mulut, telinga, dan ada 2 lagi. Ini sebagai lubang kehidupan yang mana bahwa di dalam tubuh laki-laki itu sebagai penyeimbang untuk spiritual. Karena dulu Lengger ini untuk upacara ritual kesuburan. Kesuburan apa? Sawah atau kesuburan sawah alam? Terhadap Dewi Sri, kemudian juga ketika tanam padi, panen padi, kemudian bersih desa. Masyarakat dulu itu masih sangat mempercayai ataupun sangat dekat sekali dengan alamnya ataupun jagatnya seperti itu. Jadi kita masih melakukan ini dulu dilakukan oleh kaum laki-laki karena kaum laki-laki itu periode mungkin kalau perempuan itu umur 12-14 tahun itu sudah menstruasi. Kalau laki-laki itu bisa lama. Jadi dulu dipilih laki-laki memang karena batasan untuk ini lebih lama. Untuk gitu. pubernya ya, untuk menjadi remaja. Betul, untuk keseimbangan. Keseimbangan. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya Lengger itu tidak membatasi masalah gender. Dan ini perkembangan yang sekarang ini memang ada kostum, kemudian ada make up. Ini sebagai perwujudan bahwa di dalam tubuh laki-laki itu ada tubuh feminim yang kemudian melebur menjadi satu. Jadi sebenarnya yang saya pilih kenapa saya terus untuk mendalami tari Lengger yang akhirnya bisa saya kembangkan ke dunia itu karena di dalam tubuh sebelum saya mendamaikan orang lain, saya harus mendamaikan tubuh saya sendiri, maskulin dan feminim yang ada di dalam tubuh saya, yaitu di dalam penari Lengger ini. Tapi berapa banyak orang tua, termasuk orang tua Anda yang siap melihat anaknya berdandan seperti ini dan menari? Orang tua nggak keberatan? Ya, orang tua saya tidak keberatan. Tidak keberatan? Tidak keberatan. Orang tua Anda penari juga atau seniman? Tidak. Apa pekerjaan orang tua? Mereka itu petani. Petani dan bapak saya itu tukang becak. Kadang-kadang mencari uang itu di sungai, menggali pasir itu. Kalau setiap hari dapat 10.000 kadang-kadang begitu. Nah, mereka hanya buruh gitu kan. Jadi saya ingin merubah
kehidupan keluarga saya menjadi yang lebih baik gitu. Sejak umur berapa tertarik untuk menari? Dari kecil. Apakah penari Lengger Lanang ini laki-laki tulen atau sebenarnya ya kan diolok-olok apa banci, waria gitu-gitu ya? Dari kecil saya sudah dibilangin Anto Banci gitu Oh, kan. Anto Banci.